kebangkrutan, kerugian yang dahsyat manakala na'udzubillah ada anggota keluarga kita, saudara kita yang keluar dari Islam atau murtad. Itu kebangkrutan yang dahsyat. Semua amal baiknya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia disanjung di depan manusia, tapi zero, sifar kabir, nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau sekutukan Allah, maka amal-amal kebaikanmu itu akan terhapus dan sungguh kau menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa qala aidan qul amantu billahi thumma istaqim. Jamaah sekalian Masjid Fathahilah, salat zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, sejenak kita kurang lebih seperempat jam hidup bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga urusan Bapak Ibu semua jamaah, perniagaannya, tijarahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan semuanya. Topik kita pada kajian zuhur kali ini adalah menjaga amanah iman. Amanah yang paling terbesar dalam hidup kita ini adalah amanah yang Allah berikan, yaitu iman. Sehingga Bapak jamaah sekalian, ibadallah, bisa lihat tadi apa yang saya bacakan dalam surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ketika kita sudah ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan dulu mama kita umur 4 bulan, semua janin yang sudah ada ruhnya itu diambil MOU, persaksian oleh Allah, perjanjian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari keturunan anak Adam, Nabi Adam, maksudnya manusia. Wa dzurriyyatahum, dan anak-anak keturunan zuriyah, cucu-cucu mereka. Ya, diambil persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Semua manusia yang sudah ditiup ruhnya tadi, mereka berkata, qalu syahidna, kami bersaksi engkau ya Allah Tuhan kami. Mengapa diambil persaksian itu, Pak? Udah sekalian jemaah, agar nanti tidak kita bisa berargumen di hadapan Allah, kita lalai dari amanah iman ini. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna
an hadza ghafilin, agar kalian tidak bisa nanti bercakap, tidak bisa kalian berargumen, sesungguhnya kami dengan amanah iman ini lalai dulu di dunia. Bagaimana cara menjaga amanah iman itu? Simple sekali. Kata Rasulullah SAW, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik dia grafiknya, subur dia, manakala kita konsisten, istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi obatnya iman itu taat. Wayang kusu, dan iman itu akan drastis terjun dia ke bawah, nyungsep dia bil maksiyah, manakala orang itu atau manusia itu selalu berkubangan dengan dosa dan maksiat. Percayalah, iman itu akan naik, kita akan nikmat hidup ini, tenang kalau kita dekat kepada Allah. Udah Bapak Ibu semua rata-rata sini saudagar. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Rezak, dekati Allah, Allah akan berikan keberkahan rezeki itu. Jangan jauh dari Allah. Ya, dekati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ketaatan dengan perintah-perintahnya yang wajib tunaikan, sudah yang wajib, yang sunnah-sunnah. Karena Allah adalah Ar-Razzaq. Dia yang memberikan karunia rezeki, dia yang nanti menggerakkan orang belanja ke toko, udah, orang belanja ke toko online, udah. Siapa itu? Allah. Maka dekati Allah, sang pemberi rezeki itu. Dengan apa? Dengan ketaatan. Solat 5 waktunya, jangan lupa. Ada pegawai suruh dulu, suruh tunggu 1 orang 2 orang, lainnya ke masjid dulu sebentar. 15 menit dengan kajian 20 menit selesai itu udah. Kita tidak tahu skenario Allah itu, tapi kita yakin dengan itu Allah akan bukakan keberkahan. Bukan berkah itu bukan berarti banyak. Sedikit kalau dia berkah akan lebih berarti daripada banyak tapi tidak ada berkah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu akan jatuh dia ke bawah, al-inhiyar was-sukut, kalau orang ini selalu berkubangan dengan dosa dan maksiat. Nauzubillah min zalik. Bagaimana supaya kita terhindar dari dosa dan maksiat? Rasulullah menjelaskan dalam hadis lainnya, udah. Jamaah sekalian, al-mar'u ala dini khalilih, orang itu tergantung komunitas teman pergaulannya. Di mana dia bergaul, berkomunitas, di situ. Maka pilih teman, saudagar-saudagar juga yang ingat dengan masjid, ingat dengan Allah, ya, ingat dengan agama. Jangan bergaul dengan saudagar yang kemudian kita terbawa dengan mereka. Kalau bisa kita warnai mereka. Yang belum kenal sholat, ajak sholat. Yang belum dengar kajian, mengaji, ajak dia ngaji. Jangan kita larut. Kalau kita larut berarti kita kalah, hilang poin kita. Ya. Kata para ulama, diantaranya almarhum Buya Hamka, seperti ikan di tengah laut. Dia tidak akan asin ikan itu kecuali diambil kalau dijemur dikasih garam. Padahal air laut itu asin. Dia tidak akan terpengaruh. Apa tadi bentengnya? Ada iman. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, satu saat ada seorang anak muda datang menghadap Rasulullah SAW. Dia minta nasihat. Anak muda ini galau. Bahasa gaulnya bete, butuh tausiah. Bukan bete bawaan tidur, bukan ya. Galau dia dalam hidupnya. Ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat wasiat ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hadis yang sangat pendek yang kita sudah hafal dan anak-anak kita. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah, istiqomah kamu di jalan iman itu. Maka setiap kita menghadiri sholat Jumat bagi laki-laki, satu yang tidak boleh ditinggalkan seorang khotib adalah mengingatkan jamaah wasiat tentang keimanan dan ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kebangkrutan, kerugian yang dahsyat manakala na'udzubillah ada anggota keluarga kita, saudara kita yang keluar dari Islam atau murtad. Itu kebangkrutan yang dahsyat. Semua amal baiknya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia disanjung di depan manusia, tapi zero, sifar kabir, nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau sekutukan Allah,
sekutukan Allah, maka amal-amal kebaikanmu itu akan terhapus dan sungguh kau menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat takwa tetap dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah itu selalu merupakan wasiat rukun daripada khutbah Jumat. Wala tamutunna, dan janganlah benar-benar sekali-kali kalian meninggal, kau meninggal illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka protek anak kita, keluarga kita, istri kita, istiqomah dia jalan Allah, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, pergaulannya, berbusananya. 60 70-nya umur kita paling. 80. Ustaz, tetangga saya 150. Itu 1-2 orang itu dah. Ya. Maksimal 80, 85-nya. Sebentarnya ini. Yang kita tuju nanti sana itu semua. Maka orang yang beriman itu jadikan dunia jembatan dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi anak muda tadi ketika beliau minta nasihat, kata Rasul, istiqomah kamu di jalan iman. Istiqomah itu berat dah. Kalau ringan namanya istirahat. Benar ya? Istiqomah itu berat. Maka satu, cari pergaulan orang-orang yang soleh. Kata Rasul, kalau kau ada majelis ilmu, nimbrung kau di situ sebentar. Nimbrung, diberikan ketenangan, didoakan para malaikat, Masya Allah, disebut-sebut Allah namanya. Sebentar aja, 15-10 menit program-program, ikuti. Habis itu ke toko udah. Nggak tahu setelah itu rahasia Allah. Oh, banyak orang yang pesan kan, nggak tahu kita. Masya Allah, wasilah dengan amal soleh. Yang kedua, supaya kita jaga ini amanah iman, doa selalu kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kuasai hati saya, istiqomahkan di jalan imanmu. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang awalnya jelek, akhirnya baik. Ada yang baik-baik, terakhirnya jelek. Nauzubillah min zalik. Maka kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu seorang yang kemarin viral dari Maroko atau dari mana, diperalat oleh orang-orang orientalis, ya kan, untuk menjelek-jelekkan Islam. Kasih dia support dana. Habis itu dia stres, tinggal di apartemen di Denmark atau Belgia, jatuh dia bunuh diri. Setelah dia selesai tugas-tugasnya, dibiayai aja sama yang membiayai. Tengok itu. Maka minta istiqomah di jalan iman ini. Berat. Dan itu perlu tadi kiat-kiat. Cari orang yang baik, yang soleh. Tempat yang terbaik adalah rumah Allah di atas muka bumi ini. Ya. Yang ketiga, jangan lupa untuk hadir di kajian-kajian, majelis-majelis taman-taman surga, supaya knowledge, pengetahuan kita bertambah. Ya, karena surga itu, jalan ke surga dibutuhkan ilmu. Siapa yang hendak ingin dia gapai dunia, belajar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah, siapa hendak dia ingin akhirat, fa alaihi dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa kedua-duanya dia kehendaki dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Antara iman dan ilmu digandengkan dalam ayat itu, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 10. Allah akan pasti angkat derajat, ada iman orang dan ada ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Allah istiqomahkan kita di jalan iman dan Islam sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga perniagaan bapak-bapak jamaah udah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Qulu qouli hadza, jazakumullahu khairan katsiran. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa yang teman-teman baca di sini, yang baru tulisannya itulah Baitul Mal. Apa itu? Nah, inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Apa itu inovasinya? Selama ini udah ngebantu kita semua, udah ngebantu zakat, fitrah, malnya semua udah. Santunan nama duafa juga udah, semua udah beres. Tapi sekarang diperbaiki manajemennya ala Rasul gitu loh. Ya, jadi ada Baitul Mal, bukan cuman memikirkan yang singkat, yang to the point, kasih makan selesai, tapi bagaimana ini memberikan kail kepada lingkungan. Dan ini yang membuat makmur.
ini sebuah percontohan teman-teman. Mari kita support, mari kita dukung. Kenapa? Karena masjid-masjid lain sudah ada beberapa ya yang menjadi contoh, dan ini menjadi contoh kepada masjid yang lain untuk menjadikan kemarin studi banding. Baitul Mal inilah konsep ala Rasul. Jadi dikelola dengan baik semua zakat, infak, sedekah dari jamaah untuk kemaslahatan umat. Mari kita dukung, kita support. Sebisa kita, yang punya baju ngasih baju, tapi jangan yang bekas dong. Capek baju bekas mulu. Milihin aja udah gatel tangan. Begitulah orang-orang kita sekarang, mau sedekahnya yang jelek. Baju baru kalau mau sedekah. Ya, begitu juga keuangan. Jangan cuma sisa-sisa doang, tapi sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Baitul Mal Masjid Fatahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.